Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Di sini kami izin memaparkan studi kasus mengenai sistem endokrin. Di sini ada anggota kelompok dari Komisi 1 itu ada saya sendiri, yaitu Elham Fida, lalu ada Fasya Syafara Nabila, dan Naura Rubiadin. Jadi, untuk kasus yang pertama itu, banyak rumah sakit yang mengadakan shift bagi para pekerjanya. Jadi misalkan di minggu pertama shift ini bekerja di shift siang, lalu di minggu berikutnya pindah ke shift malam. Nah, beberapa pekerja ini sebagian besar tuh merasa lelah dan kesulitan untuk tetap terjaga di tempat kerja. Mereka juga sulit untuk tidur di rumah. Lalu untuk yang pertama itu pertanyaannya apa yang terjadi? Jadi manusia itu kan memiliki ritme sirkadian, di mana proses alami dalam mengatur siklus tidur itu dipengaruhi oleh cahaya dan juga suhu. Selain itu, ada juga hormon yang mempengaruhinya, di mana yaitu hormon kortisol yang menyebabkan kesulitan tidur. Nah, agar kualitas tidur kita tetap terjaga itu perlu diterapkan gaya hidup sehat seperti olahraga, makan makanan yang sehat dan istirahat yang cukup. Lalu yang kedua itu saran yang terbaik yang untuk dilakukan itu mempertahankan jadwal tidur agar tetap konsisten. Terus menghindari tidur siang, menciptakan kondisi tidur yang nyaman, dan membatasi durasi layar dan olahraga yang rutin. Lalu untuk yang ketiga ini kategori hormon tersebut berasal dari apa? Jadi kalau misalkan kekurangan hormon kortisol itu menyebabkan kesulitan tidur yang terlibat dalam respons tersebut. Selain itu terdapat beberapa jenis hormon yang juga mempengaruhi tidur yaitu melatonin dan serotonin. Oke, selanjutnya di kasus nomor 2 itu ada seorang perempuan di dalam satu kelas yang sangat agresif. Bahkan dia tuh punya kumis yang tipis dan juga ada janggut di wajahnya. Pertanyaan itu, kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana kira-kira yang harus dilakukan sama perempuan tersebut. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu mungkin karena faktor genetik atau keturunan. Jadi kalau misalkan ada anggota keluarga dari perempuan tersebut yang memiliki kondisi serupa, maka dia juga kemungkinan untuk mendapatkan keturunan gen tersebut. Dan yang kedua, kadar hormon androgennya itu tinggi. Hormon androgen itu terutama hormon testosteron biasanya itu lebih tinggi pada pria kan. Nah, ini dapat menyebabkan pertumbuhan rambut yang lebih tebal dan juga lebih gelap. Dan efek testosteron itu kan udah dimulai dari sejak bayi di dalam kandungan. Dan sesudah lahir, terus masa pre-pubertas dan masa pubertas sampai masa dewasa. Dan itu tuh mulai terjadi pembentukan sex center di mana testosteronnya itu berperan dalam pembentukan karakter yang maskulin. Jadi muncul jenggot atau kumis di wajah perempuan tersebut. Kayak gitu. Dan yang ketiga itu mungkin gangguan hormonal. Beberapa gangguan hormonal seperti adanya sindrom ovarium polikistik atau PCOS atau akromegali itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon yang mengakibatkan pertumbuhan rambut yang berlebihan pada wanita, termasuk di area wajah. Hal yang dapat dilakukan itu diantaranya bisa konsultasi sama dokter, karena pentingnya untuk tahu penyebab pasti tumbuhnya itu apa, takutnya karena ada penyakit atau memang karena gen aja gitu. Lalu penanganan medisnya itu, eh, penanganan medis jika tumbuhnya kumis dan jangkut disebabkan karena gangguan hormonal atau keberadaan tumor, dokter bisa meresepkan pengobatan yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Dan yang ketiga itu ada metode penghilangan bulu sementara. Kalau tumbuhnya kumis dan janggut itu nggak disebabkan sama faktor yang membutuhkan penanganan medis, itu bisa dilakukan metodenya dengan penghilangan bulu sementara seperti mencukur, waxing, atau mencabut. Tapi metode tersebut itu nggak bisa menghilangkan bulu secara permanen. Dan kalau penghilangan bulu permanen itu eh, diperlukan penanganan langsung sama dokter. Metodenya itu bisa dilakukan oleh dokter masuk elektrolisis, laser, atau penggunaan obat-obat tertentu. Nah, penggunaan obatnya itu eh, namanya ada metformin yang bisa digunakan untuk menurunkan insulin puasa, LH, dan kadar testosteron bebas sebagai usaha untuk memperbaiki siklus dari menstruasi sama siklus kesuburan dari wanita tersebut. Kurang lebih seperti itu.
Baik, yang ketiga itu, jadi Indonesia ini udah menentukan kualitas nutrisi di makanan dan untuk dikonsumsi. Nah, salah satu instruksinya itu untuk mengkonsumsi garam iodin buat anak-anak. Pertanyaannya adalah, kira-kira apa sih yang melatar belakangi instruksi tersebut? Nah, jadi instruksi konsumsi garam beriodium ini pada anak-anak bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat. Dalam sistem endokrin ini, yodium ini komponen yang penting untuk produksi hormon tiroid. Yang pertama itu, yodium ini bisa melakukan pencegahan gondok. Gondok ini penyakit yang disebabkan oleh kekurangan yodium dalam makanan. Salah satu cara untuk mencegah gondok ini memastikan bahwa masyarakat, terutama anak-anak, mendapatkan cukup yodium dalam diet atau makanan mereka. Jadi yodium ini komponen penting dalam produksi hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Dan kalau misalkan kekurangan yodium dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mereka. Lalu yang kedua, what will the hormone act to children and what will be the focus or target organ? Jadi hormon tersebut itu bakal ngapain sih ke anak-anak dan organ yang ditargetin dari kerja hormon tersebut itu apa? Jadi hormon tiroid ini punya pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan dan fungsi tubuh anak-anak. Jadi hormon tiroid ini termasuk dalam golongan hormon tiroid seperti tiroksin T4 dan tri triiodothyronin atau T3 yang diproduksi oleh kelenjar tiroid yang terletak di leher. Hormon tiroid ini memiliki dampak pada berbagai organ dan sistem dalam tubuh anak-anak. Nah, kekurangan hormon tiroid ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan kognitif, mempengaruhi perkembangan sistem saraf pusat, dan kurangnya hormon ini dapat memperlambat konsentrasi, gangguan neurologis, dan berperan mengatur denyut jantung, tekanan darah, dan fungsi sistem kardiovaskular. Gangguan hormon tiroid ini juga dapat menyebabkan masalah jantung seperti palpitasi atau aritmia, dan mengaruhi motilitas usus dan penyerapan nutrisi. Anak-anak dengan masalah hormon tiroid ini akan mengalami masalah pencernaan seperti konstipasi atau diare. Dan ketidakseimbangan hormon tiroid ini eh, menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan perkembangan. Kondisi seperti hipotiroidisme atau kekurangan hormon ini, ataupun bisa juga hipertiroidisme atau kelebihan hormon, perlu diidentifikasi dan diobati dengan tepat untuk memastikan perkembangan dan kesehatan yang optimal pada masa pertumbuhan anak. Kurang lebihnya seperti itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, guys. Bye-bye.